Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Mangfiratul Isa, Prodi Manajemen Dakwah, NIM 2020 1001500093. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang matkul logika, yaitu kerancuan berpikir relevansi. Berikut penjelasannya. Yang disebut dengan kerancuan relevansi yaitu adalah kerancuan pada argumen yang premisnya secara logikal tidak relevan atau secara substansial tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran atau kesalahan. Dari kesimpulan yang mau saya jelaskan yaitu yang mau ditegakkan oleh premis-premis dengan yang diajukan. Artinya antara premis dan kesimpulan tidak terdapat hubungan logikal. Yang pertama yaitu macamnya irrelevant conclusion atau ignoratio elenchi. Konklusi artinya konklusi tidak relevan terjadi jika sebuah argumen yang sesungguhnya itu dimaksudkan untuk mendukung sebuah kesimpulan tertentu, namun diarahkan dan digunakan untuk seorang jaksa dalam usahanya. Kesimpulan yang lain yaitu contoh dalam sebuah perkara pidana. Seorang jaksa dalam usahanya untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, hanya berupaya meyakinkan bahwa perkara pembunuhan yang bersangkutan adalah sangat kejam dan biadab. Kerancuan konklusi irrelevan yang terjadi jika berdasarkan tentang kekejaman dan kebuasan tersebut, ia menarik bahwa terdakwa adalah pembunuhnya. Yang kedua macamnya yaitu argumentum ad baculum. Yang dimaksud dengan macam yang kedua ini yaitu terjadi jika orang dengan mendasarkan diri pada kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan memaksakan agar sebuah kesimpulan diterima atau disebut. Yang saya contohkan yaitu seseorang jutawan kepada seseorang redaktur sebuah surat kabar yang hendak memberikan perihal anaknya yang terlibat suatu skandal, berkata, saya terlalu kecil nilai beritanya bagi surat kabar. Sebesar surat kabar Anda ini bukankah perusahaan saya setiap tahunnya menghabiskan jutaan rupiah untuk biaya pemasangan iklan pada surat kabar yang Anda pimpin. Yang ketiga yaitu argumentum ad hominem. Artinya terjadi jika suatu argumen diarahkan untuk menyerang pribadi orangnya, khususnya dengan menunjukkan kelemahan atau kejelekan orang yang bersangkutan, dan dia tidak berusaha secara rasional membuktikan bahwa apa yang dikemukakan orang yang diserang itu adalah salah. Contohnya yaitu pandangan filsafat Bacon tidak dapat dipercaya karena ia pernah dipecat dari jabatannya sebagai akibat dari ketidakjujurannya atau disebut dengan korupsi. Yang keempat yaitu argumentum ad hominem yang macamnya circumstantial. Terjadi jika sebuah argumen diserahkan pada pribadi orangnya dalam kaitan dengan situasi keadaan orang itu sendiri. Misalnya, tentu saja ia tidak
akan setuju jika izin baru untuk membuka sebuah night club diberikan karena ia adalah seorang pendeta atau ulama. Argumentum ini juga sering digunakan dalam periklanan. Misalnya, dalam tim iklan rokok terdengar ucapan dengan suara bariton. Hanya sedikit orang yang mampu menghargai kualitas Supreme. Nah, yang kelima yaitu argumentum ad ignoratiam. Terjadi jika sesuatu hal dinyatakan benar semata-mata hanya karena belum dibuktikan bahwa hal itu salah. Sebaliknya, sesuatu yang dinyatakan salah karena belum dibuktikan bahwa hal itu benar. Contohnya yaitu selain itu tidak ada karena belum pernah dibuktikan bahwa setan itu ada. Argumentum ad ignoratiam pada dasarnya merupakan jalan pikiran yang keliru atau disebut dengan rancu. Karena itu salah kecuali dalam satu hal saja, yaitu dalam hubungan dengan orang proses peradilan pidana. Dalam peradilan pidana diterima sebagai asas dasar bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan peradilan yang jujur dan terbuka. Yang keenam yaitu argumentum ad misericordiam. Terjadi jika suatu rasa kasihan digugah untuk mendorong diterimanya atau disetujuinya suatu kesimpulan. Di sini terjadi pencampur adukan antara perasaan dan jalan pikiran seseorang, sehingga seseorang itu terdorong untuk menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu. Ini sering digunakan dalam peradilan yang menggunakan sistem peradilan yang dipengaruhi sistem Anglo-Saksis atau disebut dengan sistem juri. Contohnya seperti dalam kasus seorang anak muda yang diadili karena membunuh ibu dan ayahnya sendiri dengan sebuah senjata tajam atau dengan sebuah kapak, memohon kepada hakim untuk memberikan keringanan karena hukuman dengan alasan bahwa ia adalah seorang anak yatim piatu. Yang ketujuh yaitu argumentum ad populum. Terjadi jika seorang berupaya untuk mengemukakan dan memenangkan dukungan untuk suatu pendapat atau pendirian dengan jalan menggugah atau emosi, membangkitkan semangat yang berkobar-kobar, membangkitkan rasa ingin memiliki yang menyala-nyala pada masa rakyat. Argumentum ini sering digunakan dalam bidang periklanan politik ataupun untuk menghasut atau disebut dengan demagogi. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, argumentum id verecurdiam. Terjadi jika usaha untuk memperoleh pembenaran atau dukungan atas suatu kesimpulan atau pendapat dilakukan dengan jalan mendasarkan diri pada kewibawaan orang. Terkenal kerancuan ini terjadi jika sebuah pendapat diajukan atas dasar pendapat orang yang terkenal namun yang keahliannya terletak di bidang lain. Contohnya, berupaya meyakinkan kebenaran suatu pendapat yang terletak dalam bidang politik atas dasar ucapan Einstein, seorang ahli fisika tentang masalah politik tersebut.
sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.